jangan lupa subscribe di bawah ini ya guys. Jangan lupa subscribe di bawah ini dan jangan lupa like dan tombol loncengnya. Tombol loncengnya enak. Nah, Iqbal ini dia pelatih pramuka. Jadi dia pinter tali temali gitu. Bikin tenda begini pinter dia. Dapat. Terus yang satunya lagi namanya Gagah. Kalau Gagah itu waktu itu dia masih pendaki pemula. Itu pendakiannya yang keempat. Pendakian yang keempat. Nah, pada waktu itu ke Gunung Slamet itu pendakian Bapak yang ke-12. Ke-13. Bapak sudah mendaki 12 kali. Ini mau ke Slamet itu. Terus yang Om Iqbal itu 8, pendakian ke-8. Gagah keempat. Oh, bukan lebih kecil lagi. Lebih sedikit lagi, bukan lebih kecil. Nah, dari bawah itu, dari desa Bambangan itu, itu Om Gagah ini badannya kayaknya memang lagi sakit, jadi nggak fit. Bapak lagi fit-fitnya, sedang fit. Nah, yang namanya Om Iqbal ini kan dia orangnya baik, beda sama Bapak. Kalau Bapak ada orang sakit, tak obati apa tak tinggal? Enggak. Tak tinggal. Nah, temennya Bapak enggak. Nah, temennya Bapak dia akan dirawat gitu. Kalau perlu dia nggak mencapai puncak enggak apa-apa. Yang penting dia merawat temennya. Nah, Bapak enggak. Apapun yang terjadi kalau naik gunung harus sampai puncak, enggak bisa pulang. Kalau belum sampai puncak enggak usah pulang aja. Gitu. Nah, kita jalan kaki itu jauh pol itu. Berangkat habis maghrib itu kita sudah berjalan sampai jam 12 malam dan belum sampai pos 1. Wah. Belum sampai pos 1 itu enggak lazim, enggak biasa. Biasanya jalan 1-2 jam itu masuk hutan kita sudah sampai pos 1, itu enggak. Itu lamanya pol. Nah, waktu itu Gunung Slamet masih rimbun Kak, jadi pohonnya masih gede-gede. Terus ada jalan itu kayak terowongan gitu, jadi tanaman-tanaman itu membentuk terowongan kayak habis dilewati celeng gitu. Nah, kamu pernah tahu itu waktu di Rogo Jembangan? Tahu. Nah, kayak itu. Nah, begitu keluar dari terowongan itu Bapak lihat ini, di depannya Bapak itu ada bangunan. Bangunannya baru, atapnya seng. Nah, terus dipikir Bapak, seng ya nanti kita tunjukin di rumah. Nah, 2. Nah, dipikir Bapak kan, oh ini pos 1 gitu. Pos 1-nya namanya Samarantu. Sekarang ini Samarantu sudah jadi pos 4, bukan pos 1. Karena memang jauh. Nah, ketika sampai di situ kan Bapak teriak, cepet iki aku wis tekan pos 1. Ya wes kowe istirahat sik ning kono, nanti kami menyusul gitu dari belakang gitu. Terus Bapak maju 1 langkah. Itu hilang. Bangunan itu tadi loh, sing Bapak menuju ke situ itu loh, itu bisa hilang. Nah, Bapak jadi shock. Shock itu shock itu kaget. Kok bisa gitu loh, kok bisa hilang, kok bisa terjadi satu kejadian kayak gitu. Itu namanya kan kejadian mistik ya, kejadian mistik gitu. Karena apa? Karena Bapak kan sejak muda kan sudah belajar macam-macam, sampai Bapak nggak tahu bahwa bangunan itu hantu, itu kan berarti kan ajaib gitu. Oke, kita istirahat di situ, terus kita lanjutkan perjalanan paginya. Kami sampai di puncak itu ya sekitar jam 7. Lama. Jam 7. Lama. Nah, puncaknya waktu itu bongkahan-bongkahan batu belerang itu ya.
Tapi waktu di bawah sudah dikasih tahu sama penduduk seminggu sebelum bapak sama teman-teman naik di situ. Itu di situ ada orang meninggal dari Purwokerto. Kenapa? Kedinginan. Hipotermia. Iya, hipotermia, kedinginan. Nah, ketika kami sampai di puncak itu, Kak, dinginnya memang dingin pol. Jadi kalau mangap, tahu mangap gini, kamu nggak bisa mingkem. Jadi kalau gini, kalau kamu mingkem itu susah. Jadi kalau makan ya kentang itu ini. Pilihannya kan kalau nggak makan kan mati, Kak. Jadi harus dipaksa. pengen pol wes pokoknya. Kalau mau makan kabutnya harusnya tebal. gini dulu. Enggak, Wah, kalau sudah terlalu bisa. dingin kan nggak bisa Kalau ini. sudah dingin badanmu kaku. Kaku, tangan Nah, aja terus kaku. kabutnya itu naik. Tebel. Saking tebelnya itu kalau baterai yang isinya 6 baterai itu center itu kalau di on ke itu kayak nabrak tembok 2 meter di depan kita. Jadi tak itu kayak nabrak tembok. Saking tebelnya. Jadi jalan nggak kelihatan. Nah, karena nggak kelihatan, itu kan medannya terakhir itu kan berbatu. Kami nggak bisa turun sampai di pelawangannya. Kami salah turunnya. Tapi kan adu argumentasi. Ini kita ke kiri apa ke Sini kanan? loh, Mas. Kiri. Ini Nah. 3 kali 2 ini kan. Ternyata kita ke kanan. Nah, itu Yang pas. ini besar. Nah, sudah. Dari situ kita putuskan untuk babat alas. Babat alas itu melanjutkan perjalanan tanpa ada jalannya. Jadi kita bikin jalan sendiri. Ditemani bapak. Iya, sama temennya bapak. Itu. Nah, kita turun. Suatu ketika bapak jatuh. Karena kayak gini ya rumput-rumput gini, tapi ini kan hutannya padang. Nek di Slamet enggak begini hutannya. Nah, itu keperosok kayak sumur gitu. Itu. Nah, terus si temannya bapak yang si Iqbal itu teriak-teriak, "Alek, kamu kenapa?" Terus dia langsung lompat ya. Lompat ke bawah, kacamatanya ini natap kepalanya bapak. Kacamatanya masuk ke matanya. Terus bapak yang lari jatuh. Nah, di situ matanya kan tinggal satu berarti Kak, gini. Jadi yang kena ininya bukan matanya, kulitnya ini tapi masuk ke sana. Terus habis itu makanan habis. Sudah kehabisan makan. Tapi kalau bapak kan kayak gitu nggak masalah, kita makan daun-daunan, buah-buahan di hutan nggak masalah. Terus si Iqbal itu juga Undip, Detrin tau. Tapi Komunikasi deh. komunikasi internasional apa pembahasan. tapi si Gagah yang satu Ya itu hubungan internasional apalah itu. Gagah itu nggak mau dia makan minum makan daun. Ya minumnya kalau di Slamet banyak air. Banyak. Tapi makanannya itu kan daun-daun. Nah, waktu itu kami selalu diikuti anjing hutan yang gede. Anjing hutan itu ngikutin. Sejak hari pertama kesasar itu kita sudah diikutin sama anjing itu. Jadi dia lihat. Nah, kemudian suatu saat bapak pas di depan begitu. Bapak lihat medannya di depan itu licin. Bapak bilang tunggu sebentar ya. Halo, kita berada di pos 5. Kakak, perasaannya muncak di Gunung Lawu gimana? Bapak mewah. Rasanya itu seperti naik gunung yang Keren ya? kayak biasanya. Keren Dan nggak? keren. Dan puncaknya itu sangat luas. Kakak gimana? Capek apa enggak naiknya? Enggak. Rese enggak? Enggak. Menurutnya dia enggak.
Kakak hobinya kalau pas di puncak ngapain? Nggak foto-foto. Wih. Sama bikin apa? Api unggun. Kakak ini pendakian keberapa, Kak? Hai. 19. Sebutin aja gunung yang udah pernah didaki apa aja. Lupa, tapi pernah daki. Ya udah, yang inget aja apa? Cepat bilang. Andong, terus Merapi, terus Ngaran. Ngaran, Lagi Perahu, Tahu, lagi Kelut, ya. Terus Mendorong, wis. Kembang, Melirang, Jembangan, Lawu. Ini Rogo Jembangan juga dulu ya. Iya, Rogo Jembangan. Rogo Itu Jembangan, yang keren itu, yang ada punya tuh penanggungan. Tanggungan, Wih, Pandeman, Watu Jengger. Batu Jengger, wih, Pundak, wih, keren sekali. Nah. Kakak ini umur berapa tahun nih? 5. 5 udah muncak 19 gunung. Iya, Wih, keren. Kapok nggak naik gunung? kapok. Lu kok kapok? Saleh Sindoro itu Gunung Medan. Oh, itu kan di Sindoro. Kalau kapok harusnya kan kapok sekali sudah. Tapi keren ya kakak. Habis ini nanti habis dari Gunung Lawu nanti kakak mau kemana? Kurang tahu ya. Belum tahu. Kurang tahu. Nanti kita bareng lagi ya. Iya. Hah? Itu katanya mau ke Merbabu. Mau ke Merbabu. Kamar babu Di nih. sana masih ada macannya nggak, Pak? Monyet. Oke, terima kasih. Monyet. Pas dulu. Pas dulu. Pas. Pas dulu. Tos. Ngerti kerungu Tos. monyet langsung. Tapi monyetnya nggak nakal. Terima kasih. Monyetnya sama Dan jangan lupa subscribe di bawah ini ya, guys. masih Oke. Jangan lupa subscribe di bawah ini dan jangan lupa paling nyedak ngene like dan tombol loncengnya enak. Jangan lupa di-share. Jangan lupa di-share ya. Sampai jumpa lagi di channel ini. Dadah.